Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li asatidina wa li abaina wa ummahatina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kita kembali di malam yang penuh barokah ini di semulia-mulia tempat di muka bumi ini. Dan beberapa waktu yang lalu kalau dikatakan kecelik, justru disitulah ya satu latihan bersabar. Karena panitianya mengatakan nggak semua masuk di grup, ya, karena ada bencana, daripada ragu-ragu ikut cakap Nabi. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu, ambil yang nggak meragukan. Ragu, banjir, udah tinggalkan, pokoknya dulu. Pokai. Ya. Nah, yang kita bilang kecelik gitu. Enggak, itu pahalanya lebih besar. Kalau enggak tahu, udah nonton TV di rumah. Ya, walaupun tak ada pengajiannya, sudah sampai ke musola sana, ya kan? Nah, itu perlu dialhamdulillahkan. Daripada yang udah tahu, mungkin dia sudah nonton TV atau ngutik-ngutik HP, yang nggak tahu, yang istilahnya kecelik gitu ya. Nah, nggak jadi ngaji, itu pahalanya besar dan tunai, ya, lebih besar daripada yang tahu nggak ngaji. Lebih baik yang malam Senin yang lalu kecelik. Lebih baik yang kecelik itu. Jadi lebih baik kecelik dalam bidang pahala, ya, karena yang nggak kecelik itu entah apa udah kerjanya. Ya kalau baca kitab. Nah, ini baca status. Nah, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, ya, dilancarkan urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan pengajaran yang ke-12. Oh, ini pancangnya banyak kali, pancangnya di sini. Berapa tadi halaman 70? 79. Nah, 68. Ya, yang biasa itu 68. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-12. Nanti ada ujiannya ini. Kalau sampai 15 ujian kita. Iya kan, udah seperempat ini. Nanti 50 pengajaran kan? 15 udah 45. Jadi kalau dapat 15 nanti ujian. Iya, Bu. Ya, ujian lisan dan tertulis. Ya, apa yang udah didapat dari pengajaran pertama? Ngaji itu ya, pasti begitu sebenarnya. Kalau ngaji nih, walaupun nggak bagi rapot nanti di akhirat. Ujiannya tiap hari, iya kan?
Kan udah dapatkan dulu begini. Tiap hari berarti disuruh ngamalkan. Mudah-mudahan lebih banyak yang kita amalkan. Amin. Pengajaran yang ke-12. Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, hai anak Adam, ingatkan oleh kamu akan segala nikmatku yang telah aku beri nikmat atas kamu. Wadhkuru ala Allahi, itu yang sering. Kalian ingatlah ala nikmat Allah. Ya, ada juga wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ya, tapi ala itu kayaknya lebih banyak di Al-Qur'an dibanding kata-kata nikmat. Karena sama artinya. Ya. Jadi kalian ingat nikmat Allah. Apalagi nanti itu di hikam, ya, hikmah keberapa? Ada 2 nikmat di sana. Itu bahasanya nikmat. Nikmatul ijad wa nikmatul, ayo. Ini kan penggemar hikam ini. Udah sufi ini ya. Kalau kami dari Medan nggak sufi, suka pigi-pigi ya. Ya. Apa? Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Itu. Dan itu masih awal-awal itu. Ya. Jadi di antara kata-kata mutiara, kata-kata hikmah di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita disuruh memperhatikan ada 2 nikmat yang besar. Ya, ada nikmatul ijad, nikmat kita dijadikan oleh Allah. Itu nikmat besar. Lalu seandainya kita dijadikan, jadi berapa? Umur sebulan, mati. Beda nggak dengan surganya? Ya, orang yang sampai dia itu nikmatnya sampai 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Mungkin bisa lebih hebat yang sebulan ini saja umurnya. Kenapa? Tak berdosa dia. Yang balik ke atas penuh dengan dosa. Unggullah yang sebulan nih umurnya, Bu, Pak. Tapi seandainya yang balik terus sampai 50, 60, 70, lebih hebat karena dia ada amalnya. Nah, jadi dijadikan Allah bersyukur. Lalu ada imdad. Ijad itu dijadikan. Ya, nikmat kejadian. Lalu setelah dijadikan Allah, terus imdad, kita dipanjangkan. Diberi kesempatan untuk bisa lebih merasakan nikmat Allah itu. Itu namanya nikmatul imdad. Ya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun belum terasa iman dan Islam itu. Tapi kalau 20, 30 seterusnya, di sana kita bisa memahami, mendalami dan mengamalkan. Maka itu syukuri. Kalau nggak hidup, mana tahu kita kajian agama kita. Mana tahu kajian fikih, tauhid, tasawuf, nggak tahu. Nah, keberlangsungan kita setelah dijadikan oleh Allah diteruskannya. Itulah perlu disyukuri. Jadi hidup ini nikmatnya besar. Makanya gunakan sebaik-baiknya mumpung hidup. Kalau sudah mati, ya apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya, ini andai yang mustahil. Ya, dan Allah banyak mengatakan itu. Ya, seandainya ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, la fasada, hancur keduanya. Nah, orang pun nanti setelah mati atau setelah sampai di akhirat banyak yang berandai-andai. Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, seandainya lah kau akhirkan, kau beri tempo aku ila ajalin qarib, sebentar saja, kepada ajal yang sebentar, dikasih kesempatan hidup,
Begitu sampai di sebelah, sadar dia, ya, udah di balik papannya tuh. Meronta, merintih, menjerit, nggak bisa, terlambat sudah. Nggak bisa, apalagi sampai kiamat. Apa? Fa'as-saddaqa, aku ingin bersedekah, aku ingin memberi, berbagi. Terlambat. Selama ini politnya bukan main. Na'udzubillah. Terlambat. Wa aku minas sholihin, aku ingin jadi orang baik-baik. Selama ini alantak les itu. Malah ustadz diperanginya. Oh, ustadz tuh nyentil saja kan. Kono saja aku katanya. Padahal kalau kita masih tekono, enak itu. Hidup hati masih ada. Kalau kita dicobet masih terasa, berarti apa? Saraf-saraf kita masih hidup. Tapi kalau udah digigit nyamuk pun tak terasa lagi, ya, luka pun tak terasa lagi, hati-hati. Begitulah dengan hati ditakutkan. Mau diapa-apakan pun mbok los. Apalah bahasa orang sini? Mbok los itu. Itu yang ngeri, Bu. Mbok yang ngeri itu mbok los, Bu. Lantak sian enggak? Lantak situ. Oh, Melayu sana lantak sian. Karepmu, itu dia. Mbok los tuh karepmu, suka hati kau lah. Bikin kau lah. Na'udzubillah. Hati-hati. Mati hati itu sangat khawatir kita. Ya, itu yang kata Allah. Ada penyakit, ya. Apa? Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Dia seperti batu. Itu ingat kaji batu dulu. Ingat kaji batu dulu kan? Apa kaji batu dulu? Ingat, Pak? Bu, ingat, Bu? Kaji batu untuk ngecor aja, Bu. Koras kareh kata orang Tembung sana. Jadi apa? Batu masuk ke dalam air, airnya tak masuk ke dalam batu, batunya tak lembut juga. Itulah koras tuh. Na'udzubillah. Hati-hati. Allah udah ibaratkan tuh. Hati mereka seperti batu, bahkan na'udzubillah, au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi. Aturan au asyaddu khasyah, maunya kita itu lebih takut terus sama Allah, maunya itu yang kita takut. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras dari batu. Na'udzubillah. Nah, jadi diingatkan, ingat nikmatku, ya. Jadi syukur hidup tuh Masya Allah. Maka Nabi mensyukur hidup dengan apa? Dengan ibadah. Ke sawah pun ibadah, melaut pun ibadah, omak-omak pun mencuci, menyapu, menyayur, Bu, masak, ibadah juga, Bu. Sangomel kali, Bu. Hilang nanti. Nah, ya kan? Jadi hamba itu enak jadi hamba sebenarnya. Nggak usah banyak tadbir. Nah, itu nanti tengok kalau Tanwirul Qulub, hikam Melayu kan ada. Ya, syarat hamba itu supaya sukses, jangan banyak tadbir, jangan banyak ngatur, jangan banyak kok itu aja udah. Hujan, ya udah hujan. Tugas kita apa? Bepayung kah, bemantel, bejeket, beplastik, kalau betampah, nah dulu pakai daun pisang. Ya, pernah kami pakai daun keladi yang gede. Nah, sekarang gila keladi. Mana-mana keladi, ya, Bu. Nah, itu. Iya. Musim sama juga keladi juga sini. Ada yang aneh keladi di sini, Bu. Aku nak minta kalau ada keladi yang aneh, bisa goyang-goyang gini. Iya, bisa dada-dada, mana tahu. Ya, oh ini keladi khas Batubara. Cemana, Bu? Ini di otak saya ada bakat dagang. Jadi kalau tengok buah, ada ini dibisniskan, cuman selintas. Mana tahu ada keladi yang agak-agak aneh di sini. Tapi keladi yang paling aneh itulah, ya, tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi apa? Tahu, Bu, menjadi apa? Menjadi menggatal. Na'udzubillah. Ingat saya, apalah menjadi apa?
Saya ingat-ingat dulu kami ngambil rambutan, abang saya naik, manjat, saya ngumpulin. Tak ada plastik. Ada daun keladi yang besar-besar itu. Nggak bisa saya gigit. Gotal mulut saya. Engkak. Teringatlah, oh iya. Makin tua makin menjadi menggatal. Gatal mulut saya. Dibikin keladi yang makin tua makin besar ini. Itulah ternyata. Na'udzubillah. Nah, jadi sudah dihidupkan Allah, disyukuri. Lebih disyukuri lagi, dilanjutkan, diimdatkan hidup kita oleh Allah. Syukuri hidup dengan banyak beribadah. Ibadah itu bukan mahdhah saja. Bukan iktikaf terus di musola, di masjid. Enggak. Bukan Quran terus dibaca. Tidak. Bukan hanya itu maksudnya. Nah, kita bertransaksi, berjual beli. Kalau itu tujuannya, hidupi rumah tangga, cari nafkah, ibadah. Dan itu jihad. Kan gitu ya. Jadi bukan sekedar kita ngajak orang nak mengaji nak apa saja. Selama itu bukan maksiat, itu bisa diniatkan menjadi ibadah. Nah itu. Dan sempurnakan oleh kamu akan janjiku yang aku suruhkan kepada kamu, supaya aku sempurnakan akan janji kamu. Nah, janjiku kepadamu itu dia. Ya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kalian sempurnakan bi ahdi terhadap janjiku. Ufi akan kusempurnakan kata Allah bi ahdikum, janjiku terhadap kalian. Jadi banyak Allah tuh ngajak kita dulu. Ya. Fadhkuruni alkurkum. Kalian ingat aku, tak ingat kalian. Itu janji Allah. Washkuru, syukur. Wala takfurun. Jangan kufur, jangan ingkar. Jadi kita yang dipancing dulu oleh Allah. Cuman kadang kita nih mau ditokok dulu kadang, baru ingat Allah. Ya. Nak dicubit dulu baru ingat ke Allah. Jangan begitu. Ya. Jadi tak perlulah datang peringatan Allah baru sadar. Jangan. Sadarlah sesadar-sadarnya, kapanpun dimanapun ada nggak ada peringatan dari Allah, sudah sadar hamba Allah, tepati janji. Apa? Taat. Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Arwah roh kita jawab, qalu, kita di alam arwah dulu, bala, ya, ya, syahidana, kami menyaksikan, kami meyakini itu ya Allah. Nah, cuman merasakan roh kita dulu pernah sudah berjanji kepada Allah, ya, itu yang sulit, ya. Maka perlu banyak zikir, banyak istighfar, ya, banyak tobat. Itu perlu supaya apa? Merasakan betul-betul nih kita ini hamba Allah. Merasakan Allah itu betul, ya, Tuhan yang sebenar-benarnya, yang gak pernah lupa dan lalai ngurusi makhluknya. Itu perlu dilatih. Gak bisa ujuk-ujuk, apalagi musiman. Nah, pening 3 hari, ingat Allah. Habis tuh lupa, tak jadi lah. Jadi pening tak pening bapak ibu, ingat janjiku kata Allah, nanti ku sempurnakan. Jadi kalau Allah berjanji pasti, kita ininya belum tahu. Ya. Jadi berdoa pasti, kitanya kadang tak sabar. Kok itu tadi ngatur juga, kok belum ya? Padahal udah lama berdoa. Hati-hati, ya. Dan kepadaku jua kembali kamu, ya. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik bagi Allah. Wa inna, panjang ya. Jadi inna panjang, wa inna panjang. Ya, entahlah di sini nggak tahu saya. Inna lillahi wa inna ilahi katanya. Iya apa ilahi pula?
Deket-deket masjid, deket-deket kehabisan. Nah, barangan. Inna lillahi wa inna ilahi katanya. Iya. Ilahi itu artinya Tuhanku. Ilahi kepadanya, kepada Tuhan. Beda kan? Nah, hati-hati. Ya. Jadi jangan nekat lah. Ya, dan kalau salah kita mau atau nerima dibenarkan orang lain, gitu ya. Nah. Jadi inna lillahi, sungguhnya kita milik, ya, punya Allah, wa inna ilaihi, dan sungguhnya ilaihi kepadanya, kepada Allah, raji'un, kalian kembali. Siap Bapak Ibu kembali? Nah, atau kalau ada tawaran besok aja, ya besok lah. Tahun depan nih jadilah. Tapi pasti lebih milih tawaran, ya kan, besok-besok kan. Padahal cepat mati enak. Enggak nambah dosa. Kan gitu. Enggak lah. Mau hidup lebih lama, jamin rupanya lebih taat. Kalau lebih cepat mati dijamin enggak bertambah dosa. Iya kan? Dapat pensiun, mudah-mudahan Pak Isan doa Allah maghfiril muslimin wal muslimat, dapat kita udah mati. Ya kan? Karena apa? Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dapat udah mati. Nah, ayo, pilih mana, Bu? Nak mati copat nak lambat? Tak berani Bu tuh jawab, senyum-senyum. Iya Bu ya? Wajar. Saya pun kalau ditanya mau mati besok Ustaz, kalau bisa besoknya lagi. Ya, mana tahu kan? Diperbaiki kehidupan kita. Amin. Dan seperti tiada engkau tahu jalan melainkan dengan dalil, dengan penunjuk, apa istilahnya? Penunjuk arah itu? Denahlah apa namanya? Kompas. Ya, ada denah lokasinya. Kalau sekarang ada Google Maps-nya. Nah, kau nggak akan tahu jalan kecuali dengan itu. Dengan dalil yang menunjuki, demikianlah tiada jalan kepada surga melainkan dengan amal. Jadi bukan omong kosong, ya. Jadi hakikatnya kan sah-sah saja. Ya. Kalau Allah memberikan balasan kebaikan kepada orang yang jahat, yang maksiat, ya iya, tapi apa itu terjadi? Mesti terjadi. Yang digaransi Allah siapa? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu yang digaransi Allah. Kenapa nggak milih yang digaransi? Nah ini kadang hati-hati, jangan salah masang. Kan sah-sah saja. Iya, yang sah-sah saja itu apa mesti terjadi? Kan jaiz. Jaiz boleh saja jadi, boleh. Ya sudah. Ya sah-sah saja kan? Apa Allah mengadab? Dan itu memang ada dalam firman-Nya. Kalau ya, waman asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat buruk maka untuk dia. Bukan nanti kata Allah, nanti tak pilih-pilih mana tahu. Enggak. Waman asa'a fa'alaiha. Man amila sholihan fali nafsih. Siapa berbuat baik amal soleh untuk dirinya. Waman asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat asa, musik, buruk, maksiat, fa'alaiha, maka untuk dia juga maksiat itu. Itu yang jelas firman Allah. Maka itu, ya, dalil petunjuk menuju surga, amal. Itu pun nanti amalnya mesti genah, mesti betul, mesti beres. Makanya fiqihlah yang menuntun amal itu sah atau tidak nampak. Ada orang sholat mangap, cuman nggak ngomong, angkat tangan. Apa? Mulutnya mangap, cuman nggak ada ngomongnya. Sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Nggak ngucap takbir. Tapi ya mangap tok.
Fikih lah yang menuntun. Jadi kita Bapak Ibu, anak-anak muda, apa? Sholat atau ibadah apapun sah saja udah syukur. Diterima, alhamdulillah. Urusan sah tidak sah itu urusan dunia. Bisa nampak, bisa ketahuan. Tapi diterima nggak diterima nanti. Cemana mau diterima sah pun tidak jadi. Maka fikih itu pun sebenarnya ya itu ngaji adab sebenarnya. Coba apakah beradab kalau ada orang wudhu ya lengannya nggak terbasuh? Apa siku? Kalau lengan ya terbasuh lah sikunya. Sebab banyak kasus ya. Bukan anak-anak lagi, bapaknya anak-anak atau atuknya udah sembarangan saja. Loh, itu kan kajian rukun. Iya, sembrono, sembarangan. Apakah itu disebut beradab? Nah, itu. Coba kaitkan. Nah, masalah kaji lahiriah ke batin, nyambung dia. Belum lagi ke tauhid, ya Bu ya. Udah ngaji kudrat iradat, jangan takluk-takluknya aja. Udah ngaji tahu Allah qadir, Allah murid mengendaki, Allah kuasa. Hilang dompet, stres sampai sebulan. Di mana kaji kudrat dan iradatnya itu? Jadi jangan masukkan kemari aja, turunkan kemari. Biar kita beradab. Iya kan? Ngaji paten, wujud kita pokok ini segala macam. Sakit ngeluh. Yang kudrat tuh Allah, qadir tuh Allah, udah ditentukan Allah. Kok ngeluh? Yang mengendaki kita sakit tuh Allah. Kok ngomel? Dipertanyakan. Maka ngaji tahu itu jangan akal saja dipakai. Masukkan ke hati. Tadi sholat, masukkan ke hati. Rukun sholat, syarat sholat, itu adab sebenarnya. Coba dibalikkan. Apakah dikatakan beradab orang melaksanakan sesuatu apapun walau kerja dunia tidak sesuai dengan peraturan? Sembrono, apa itu beradab? Sembarangan, apa itu beradab? Makanya kaitkan. Jadi biar hati-hati, wudunya hati-hati, sholatnya hati-hati, nggak sembarangan. Tengok, Nabi menegur al-musi'u fis sholah. Orang yang buruk dalam melaksanakan sholat. Khalad bin Rafi' namanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sholat ya. Selesai. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat balik kau. Kau belum sholat. Sholat lagi dia. Keberapa? Kedua kali. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholli fa innaka lam tusolli. Keberapa? Ketiga kali. Udah itu. Assalamualaikum, salam. Sholat lagi kau. Ya Rasul, cuman ya ini. Aku nggak bisa yang lebih baik kecuali daripada itu. Itulah yang aku bisa ya Rasul. Baru Rasul tuntun. Kalau sholat tuh begini. Tengok, nggak sah. Nampak kan? Nabi nampak kan? Ditegur kan? Diingatkan kan? Kenapa? Karena nggak beradab. Nggak sesuai aturan. Nah, lebih halus lagi, itu tentang rukun. Ada orang sholat, gerusa-gerusu, kasak-kusuk. Kemana gatal sampai ke tangan ke situ. Itu namanya sholat manggatal. Ya, itu baru mangga, belum rambutan. Ya kan? Biar tak ngantuk kali, stres kali. Ini kan nggak berpikir-pikir, nggak penting kan Pak? Bu, nggak penting kan? Nggak, rileks saja kita. Dan ngaji tasawuf tuh nggak mesti nangis saja. Ya, nanti kalau ngaji tasawuf Abu Gus Baha malah kekeh. Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Dan memang sifatnya begitu. Satu, ada hadis. Apa? Hadis kudusi atau apa? Tapi hadisnya Allah itu atau aku kata Allah senang melihat hambaku tertawa di siang hari, malam menangis. Mungkin malam dengan
Ya, tawajuhnya dengan apa? Gus Bah itu merasakan kemahabesaran Allah. Ya. Makanya ngajinya tuh walaupun sambil kekeh kena ke hati. Dan sufinya enggak sufi berkaut-kaut awak dibikin. Kan gitu ya. Ya. Hadapi saja ini hidup ini. Kan gitu ya. Senang jadi hamba Allah. Pede yuk jadi hamba Allah. Contohnya diantaranya gini. Kita orang beriman kok, ya orang Islam, budaya Islam kok nggak pede. Itu orang sebelah sana, entah apa amalnya, tahu-tahu mati bersama bapaknya katanya di surga. Entah apa amalnya, pede dia masuk surga. Masa awak beriman nggak pede masuk surga, ya kan? Nah itulah tadi diingat-ingat. Kan sah saja Allah memasukkan orang taat ke dalam neraka. Itu termasuk tipu daya setan. Kalau itu yang sering diingat-ingat. Ya, coba ingat Rahman Rahimnya Allah. Kita jadikan muslim mukmin, bisa ngaji, bisa ke musola, bisa berjamaah. Itu diingat. Jangan asik yang wah nanti sikit-sikit neraka. Itu termasuk tipu daya setan tuh, ngingat-ingatkan dosa kita saja tanpa mengingat Rahman Rahimnya hati. Nah, itu. Oh, udah pede aja. Oh, ini apa? Ibu nih, omak nih senyum saja. Iyalah. Bangga jadi hamba Allah. Bokek senyum juga. Ya kan, Pak? Jadi buat apa quote itu tadi? Toh juga nggak bertambah uang. Karena lagi bokek. Kan lebih baik senyum, tebar pesona, ya kan? Nah, Pak bukan orang partai, bukan menteri. Itulah yang mudah-mudahan lillahi ta'ala itu. Kalau menteri, kalau dia pimpinan partai, dia caleg, tebar senyum, jangan-jangan Ada maksud. ada maksud. Tidaklah mengaku ikhlas. Mudah-mudahan yang tak pakai rencana itu, itulah yang ikhlas. Mudah-mudahan itunya. Udah panas mesin. Lanjut. Jadi dalil ke surga itu amal. Dan seperti tiada kamu himpunkan harta melainkan dengan lelah dan payah, susah, capek. Itu harta dunia, mesti kayak gitu. Rata-rata ya. Nah, demikianlah tiada kamu masuk ke dalam surga melainkan dengan sabar atas ibadah akan daku. Dia kan ya mudah-mudahan menjadi orang sabar ya kan. Yang jauh datang kemari, yang dekat pun datang kemari, sama-sama berkumpul. Kalau nggak sabar ngaji, tewas. Yakinlah. Apalagi udah rintik-rintik, angin koncang pula. Wah uteh, angin pun koncang. Berguyang-guyang lah hati itu. Cemananya nih. Ngaji tidak. Berpikir Bu, yang dari Medan ada datang kemari. Masa awak sekilo 2 kilo? Nah gitu caranya. Ngatasi setan itu. Dan gitu ya, sama nafsu. Kalau nafsu, dingin-dingin. Ya berembus-berembus. Enak lah pulau kapuk. Jadi caranya begitu. Ya caranya. Tepis terus setan tuh. Tak ada kau jalan masuk. Nafsu tidak. Ngaji. Walaupun apa? Ya ragu. Walaupun bimbang, biar ngaji. Berlelah-lelah, bercapek-capek. Jadi memang taat tuh mesti sabar. Kalau enggak mencelat, lewung, tewas. Nah itu. Maka kan kalau berwudu itu di waktu dingin itu lebih nilainya. Tapi syaratnya ya, sempurna rukun dan syaratnya. Dingin. Itu lebih. Makanya subuh itu berjamaah lebih dibanding zuhur, asar, isya, maghrib. Lebih. Kenapa? Disitulah ya. Apa? Pulau kapuk itu mendayu-dayu. Ya, masih mengelus-ngelus kita.
tapi kita sanggup. Mudah-mudahan diridhoi Allah. Kalau nggak sabar dalam taat, habis. Kan gitu ya. Cari dunia pun sabar, berlelah-lelah. Kenapa cari akhirat kok nggak sabar? Nah makanya ini saya bilang, ini kaji mentabok aja nih. Ya ustadz pun kena. Apa pula? Kan gitu ya. Ngaji itu bukan untuk orang awam aja, untuk yang menyampaikan itu yang terutama. Jangan pula awak ngomong di sini nanti di akhirat kena spam. Kan gitu ya. Nah bikinlah Habib Rizik, bikin. Nah share. Anda menyalahi peraturan kami. Hebat sekarang di Indonesia. Ya. Sampai Israel nggak takut dia. Sama Allah nggak takut dia. Sama Habib Rizik takut dia. Nah itu. Ya, lucu. Ya. Ah, itu udah di setel itu mungkin. Asal ada tulisan Habib atau nama Rizik, Muhammad Rizik Syihab, nggak bisa. Anda kena peringatan 3 hari nggak bisa apa-apa. Cobalah. Jadi jangan sana dulu ya, jangan dipancing ke sana. Luas ini nanti ke sana ya. Berlelah-lelah dulu ya. Kalau Habib itu masya Allah lelahnya. Ya. Jadi kita nggak seberapanya Habib. Jadi jangan anggar-anggar lelah lah. Ya, nggak ada apa-apanya kita sama perjuangan Habib tuh. Maka apa? Kita doakan aja beliau. Ya. Kalau belum ada komando, tahan. Banyak berdoa. Demikianlah tiada kamu masuk ke dalam surga melainkan dengan sabar atas ibadah akandaku. Kalau nggak sabar-sabar, panitia nyanceng, Pak Isa cabut, habis lah ini. Orang nengok, Pak Isa aja udah jarang datang. Pak Jali udah jarang datang. Pak Duan udah jarang datang. Sekarang pertanyaannya, ngaji karena Pak Isa, karena Pak Duan, karena Pak Jali, atau karena Allah? Karena Allah. Kalau begitu, lanjut seandainya. Kan gitu ya. Tapi memang gitulah. Semangat kita nih yang awam-awam nih, nengok semangat yang di atas kita. Tapi kan pertanyaan, kan gitu ya. Kalau ustadznya kumat, apakah umat juga harus kumat? Maka Bapak Ibu, dosa itu tanggung masing-masing. Mana bisa? Kenapa nggak begini, nggak begitu? Itu ustadz nggak nyontohkan, mualim nggak nyontohkan. Ya itu kan contoh kami. Iya, kau udah tahu kan itu nggak baik kan? Kok kau tiru? Ayo, apa jawabnya? Kan nggak ada jaminan. Ustadz nanggung dosa umatnya ada? Ada. Masing-masing. Ustadz kena 2 kali lipat wajar. Asik ngibul aja. Na'udzubillah. Maka hampir olehmu diri kamu kepadaku. Hampirkan, dekatkan dirimu kepadaku dengan mengerjakan segala sunnah. Ini ada potongan hadis. Ketika yang fardu sudah dilaksanakan, lalu dia melaksanakan yang sunnah-sunnah. Nanti aku yang menjadi mata ketika dia melihat. Aku yang menjadi tangannya ketika dia memegang atau memukul. Aku menjadi kakinya ketika dia berjalan.